Ukuran pemusatan data yang keempat ada yang namanya kuartil. Kuartil ini artinya data yang dibagi empat. Data yang letaknya dibagi empat. Yang letaknya dibagi empat. Nah, ilustrasinya kayak gini. Misalkan ini ada data ya, data yang berurutan. Ingat, data yang berurutan. Kalau misalkan kalian dikasih data tapi belum berurutan, ya urutkan dulu baru bisa dihitung. Jadi nanti ini akan dibagi letaknya menjadi 4 bagian. Ini 1, 2, 3. Nah ini ada 4 bagian kan. Ini bagian pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi ada 4 bagian data. Nah, yang garis-garis ini namanya kuartil. Jadi yang pertama ini artinya kuartil 1, ini artinya kuartil 2, ini artinya kuartil 3. Terus ini kuartil ada nama lainnya. Kalau kuartil 1 itu namanya kuartil bawah. Kalau Q2 itu namanya kuartil tengah atau median. Q3 itu artinya kuartil atas. Jadi jangan bingung nanti kalau misalkan ada soal disuruh tentukan kuartil atas. Berarti kalian disuruh mencari nilai Q3. Nah, untuk kuartil data tunggal ini rumusnya. Ini adalah untuk rumus yang data tunggal. Terus untuk data kelompok yang ini. Untuk data kelompok. Nah, untuk data tunggal, jadi ini ada 2 rumus yang saling berhubungan ya. Kalau misalkan di rumus pertama kalian menemukan bilangan desimal, lanjut ke rumus kedua. Tapi kalau di rumus pertama kalian tidak menemukan bilangan desimal, tidak usah lanjut ke rumus kedua. Oke, langsung ke contoh soal aja ya. Misalkan ibu punya data tunggal. Data tunggalnya itu 2, 2, 2, 3, 3, 5, 6, 5, 7. Cek dulu apakah datanya ini sudah berurutan? Belum, berarti kita harus urutkan dulu. Di 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 7. Nah, ini sudah berurutan. Setelah berurutan, kita masuk ke rumus pertama yang data tunggal Q1. Nah, pertanyaannya coba kita mencari nilai dari Q3. Oke, berarti I ini kita ganti pakai 3. Kan rumusnya QI, biar gak bingung ibu tulis dulu. QI itu data ke I dalam kurung N plus 1 per 4. Ingat, kuartil itu dibagi 4. Berarti kita kalau ditanya Q3 atau kuartil atas, Q3 sama dengan data ke, karena I-nya 3 berarti kan 3. N-nya berapa? Banyak datanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Berarti 9 ditambah 1 per 4. Kalau kalian hitung ini, 9 tambah 1, 10. Berarti 10 kali 3, 30. 30 dibagi 4 itu adalah 7,5. Nah, Q3-nya kita dapat 7,5. Data ke 7,5. Kan bentuk desimal tuh.
Berarti kita lanjut ke rumus yang kedua, yaitu Q3 sama dengan, perhatikan lagi rumusnya. Nah, ini kan rumus keduanya, QI sama dengan XK ditambah D dalam kurung XK plus 1 min XK. Kita tulis di bawah dulu biar nggak bingung. XK ditambah D itu XK plus 1 dikurang XK. Nah, K ini berapa? Coba kita perhatikan data yang ini, yang hasil sebelumnya. 7,5 itu letaknya di antara 7 dan 8 kan? 7,5 itu terletak di antara 7 dan 8. Berarti K-nya itu 7, K plus 1 itu 8. Berarti ini X7 ditambah D itu apa? D itu adalah desimalnya. Desimalnya ini kan 0,5 kan? Berarti tulis 0,5. Desimalnya aja ya, jangan 7-nya juga dibuat. Berarti X8 dikurang X7. Nah, ingat nih kenapa 7 sama 8? Karena 7,5 itu terletak di antara 7 dan 8. Kalau misalkan kalian dapat data ke 8,5 berarti XK sama XK plus 1-nya itu 8 dan 9. Setelah kalian dapat ini, kalian kerjain. X7 artinya data ke-7. Kita cari data ke-7 siapa nih? Data ke-7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 5, yang 5 ini. Berarti 5 ditambah 0,5 kali X8-nya adalah 6-nya ini. Berarti 6 dikurang 5. Didapat 5 ditambah 0,5 kali 1. Jadi dapatnya 5,5. Ini hasilnya. Kalau itu data ke-nya adalah bilangan desimal. Tapi kalau data ke-nya adalah bilangan bulat, misalkan data ke-7, langsung aja kalian cari data ke-7 itu siapa gitu. Itu untuk data tunggal. Untuk data kelompok kan rumusnya ini. QI sama dengan LI ditambah I per 4N dikurang FK QI per FQI kali P. Jadi sama kayak tadi ya. LI ini artinya batas tepi bawah di kelas kuartil yang diminta. Misalkan kuartil 1 berarti L1 tepi bawah 1 gitu. N udah sama banyak data. FKQI itu frekuensi kumulatif sebelum kelas QI. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yang diminta. Terus kalau FQI itu frekuensi kuartilnya, kuartil yang diminta. P itu sama kayak tadi panjang kelas. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Oke, ini diberikan tabel data berat badan dalam bentuk tabel distribusi. Ini adalah data berkelompok. Ada berat badan, kelas intervalnya, ada frekuensinya. Nah, kalian disuruh menentukan yang pertama, kuartil bawah dan kuartil atas. Nah, Ibu jelasin yang kuartil bawah aja ya. Nanti kuartil atas bisa kalian coba sendiri. Untuk kuartil bawah berarti kan Q1 kan? Ingat, kuartil bawah itu adalah Q1, kuartil atas itu adalah Q3. Kalau kuartil tengah itu Q2. Kalau ditanya kuartil 1, berarti langkah pertama itu kita akan membuat frekuensi kumulatif dulu. Tambahin di sebelah tabelnya tuh FK. Nah, saya ingatkan caranya nyari FK. Ini 4 tambah 6, 10, 10 tambah 8, 18, dan seterusnya. Setelah dapat FK,
Kita tentuin untuk Q1. Q1 kita cari dulu. Ingat di sini, setiap mau nyari kuartil, pertama kita harus cari dulu data Q-nya. Kalau misalkan Q1 berarti 1/4 kali 40. Kalau Q2 berarti 2/4 kali 40. Kalau Q3 berarti 3/4 kali 40 dan seterusnya. Jadi ini untuk Q1 1/4 kali 40. 40 ini dapat dari mana? 40 ini didapat dari jumlah frekuensinya ini. N-nya maksudnya. Jadi ini rumusnya sebenarnya gini ya. I/4 kali N. N itu jumlah frekuensinya. Didapat nilai data ke-10. Berarti Q1 ini adalah data ke-10. Nah, untuk mencari data ke-10, kita lihat di frekuensi kumulatif, data ke-10 letaknya di mana? Di sini kan, di interval kedua. Nih, di 10-nya ini. 55 sampai 59. Karena di kelas interval 55 sampai 59, berarti kita bisa nentuin L-nya adalah 55 kurang 0,5, yaitu 54,5. Frekuensi kumulatif Q1-nya. Nah, karena frekuensi kumulatif, karena kelas Q1-nya ada di sini, berarti sebelumnya itu adalah 4. Berarti FK Q1 adalah 4. Ingat, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1. Terus frekuensi kuartil 1-nya berapa? Nah, ini lurusannya 10 ini 6. Berarti frekuensinya adalah 6. Panjang kelasnya sama kayak tadi cara nyari, dapat 5. Setelah dapat semuanya, tinggal masuk ke rumus, hitung. 1/4 N ini kan tadi kita udah nyari kan, dapatnya 10. Hitung didapat Q1-nya adalah 59,5. Oke, untuk ukuran pemusatan data yang kelima yaitu desil. Desil ini artinya data yang dibagi menjadi 10. Jadi data yang dibagi menjadi 10. Ilustrasinya sama ya, kayak tadi di kuartil. Kalau data yang dibagi 4 itu kan kuartil, itu adanya Q1 sampai Q3 aja. Terus kalau desil, karena datanya dibagi 10, berarti nanti ada D1, D2 sampai D9. Untuk rumus yang data tunggal ini sama juga kayak kuartil. Kalau dia di langkah awal ketemu desimal, dilanjutkan ke langkah kedua, ke rumus kedua. Nah, ini ingat bedanya itu di per 10. Kalau kuartil tadi kan di per 4. Ini untuk data tunggal. Nanti kalian bisa cari itu. Contoh soalnya mirip kayak di kuartil, cuma bedanya ini datanya dibagi 10. Ibu nggak jelasin contohnya lagi ya. Terus untuk data kelompok itu adalah ini. Data kelompok rumusnya. Jadi data kelompok di desil juga sama. Rumusnya kayak di kuartil, cuma bedanya ya ini I-nya per 10, I per 10. Kalau kuartil I per 4. LI itu adalah tepi bawah, N itu jumlah dari frekuensinya, banyak datanya. FKDI frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya. Misalkan kalau ditanya desil 6, berarti frekuensi kumulatif sebelum desil 6. Terus FDI ini adalah frekuensi desil 6-nya. P itu panjang kelas. Langsung ke contoh soal yang data kelompok aja ya.
Untuk data kelompok masih di soal yang tadi, ini pertanyaan yang B ditanya desil ke-6, berarti kita bakal nyari D6. Nah, sama kayak tadi, tambahkan dulu frekuensi kumulatif di sebelahnya. Frekuensi kumulatifnya ini. Setelah itu, langkah pertama kalian cari data ke desil 6-nya itu. Nih. Ingat rumusnya itu I/10 kali N. Kalau ditanya D6 berarti 6/10 kali N-nya kan 40. Didapat data ke 24. Nah, perhatikan data ke 24 letaknya di mana? Letaknya di sini kan. Nah, nih. Data ke 24 berarti di kelas 65 sampai 69. 65 sampai 69. Nah, ini. Dan kita tinggal menentukan angka-angka untuk dirumus. Tepi bawahnya 4,5. Frekuensi kumulatif sebelum D6. Tadi coba lihat. D6-nya itu frekuensi kumulatifnya kan 28. Berarti sebelumnya apa? 18. Terus frekuensi D6-nya. Frekuensi D6-nya adalah 10. Berarti ini 10. Setelah dapat semuanya tinggal masuk ke rumus. Tepi bawahnya 6/10 kali N-nya. Tadi kan di awal dah cari dapat 24. Itu frekuensi kumulatif sebelumnya. Frekuensi desil 6-nya, panjang kelasnya. Dan dihitung-hitung didapat 67,5. Inilah desil ke-6 dari data tersebut. Oke, ukuran pemusatan data yang terakhir yaitu ada persentil. Jadi persentil ini adalah data yang dibagi 100. Yang dibagi menjadi 100 bagian. 100 bagian. Sama kayak kuartil desil tadi, berarti cuma bedanya di per 100-nya ini aja. Dan ini untuk rumus data tunggal. Data tunggal. Contohnya juga sama ya. Pengerjaannya kalau misalkan di rumus pertama dapat desimal, dilanjutin ke rumus kedua. Terus untuk data kelompok, ini rumusnya. Data kelompok. Rumusnya nggak jauh beda, cuma di bagian pernya aja. Ini adalah per 100. Sama ini LI tepi bawah. Ini I/100. FKPI frekuensi kumulatif sebelum persentilnya. Ini frekuensi persentilnya dan panjang kelas. Jadi karena persentil ini datanya dibagi 100, berarti nanti ada P1, P2, P3 sampai P99. Tergantung nanti diminta pada soal yang mana. Untuk contoh data kelompok, kita masih pakai soal yang tadi ya. Soal yang tadi yang C itu diminta persentil ke 32. Berarti kita diminta P32. Seperti biasa, tambahkan FK dulu di sebelah kanan frekuensinya, frekuensi kumulatif. Caranya kayak tadi udah Ibu jelasin. Baru cari data ke-nya. Data ke 32. Kan ini rumusnya I/100 kali N. Karena ditanya 32 berarti 32/100 kali 40. 40 ini kan tadi jumlah frekuensinya. Didapat data ke 12,8. Nah, sekarang cek data ke 12,8 tuh letaknya di mana? Berarti letaknya di sini kan? Nah, ini.
data ke 12,8 letaknya di kelas ketiga, yaitu 60 sampai 64. 60 sampai 64. Berarti kita bisa cari tepi bawahnya 59,5. Frekuensi kumulatif sebelumnya. Oke, sebelum berarti ini. Sebelumnya adalah 10. Frekuensi kumulatif sebelumnya 10. Frekuensi persentil ke-32-nya adalah 8. Ini. Setelah dapat semuanya, tinggal masuk ke rumus. Tepi bawahnya adalah 59,5. 32/100 kali N-nya 12,8. FK frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 10. Frekuensi ke-32-nya adalah 8. Panjang kelasnya adalah 5. Dan dihitung-hitung didapat persentil ke-32-nya itu adalah 61,25. Selesai.